bersama umat Allah. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, salah satu daripada pengajaran yang kita boleh dapat daripada perumpamaan Injil ini adalah juga menyatakan tentang sikap kita yang betul dalam memperlakukan harta benda. Namun kisah tentang raja ataupun bangsawan yang pergi untuk dinobatkan sebagai raja itu berkaitan dengan Yesus yang merupakan raja kita semua. Yang mempersiapkan kisah Yesus sebagai raja yang memasuki kota Yerusalem. Perumpamaan ini mengajak kita semua untuk senantiasa berwaspada dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Hal ini karena kedatangan Tuhan itu kita tidak ketahui bila. Maka saudara-saudari, kita juga diajak untuk menyadari apakah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan masyarakat maupun dalam gereja. Karena kita telah menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Pemberiannya kepada kita, kehidupan kita dan segalanya dengan cuma-cuma. Dan bagaimanakah sudah kita memperlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam hal ini, kita diberikan 2 teladan yang baik, di mana hamba yang pertama dan kedua itu telah memberikan teladan yang baik dalam cerita perumpamaan ini. Mereka telah mengusahakan supaya mina yang telah diberikan kepada mereka itu oleh tuannya berkembang
menghasilkan kebaikan. Dan sekembali Tuhan itu sebagai Raja, Dia telah memberikan mereka upah yang lebih besar lagi dengan pekerjaan yang lebih baik lagi. Namun hamba yang ketiga itu, dia tidak mengusahakan apa-apa terhadap mina yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan karena itu dia terhukum menurut perkataan dan perbuatannya. Saudara dan saudari, marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita merenungi akan pribadi kita masing-masing. Kemudian kita sesali akan segala sikap kita ini. Karena kita tahu seringkali kita bersikap seperti hamba yang ketiga itu. Hamba itu bersikap tertutup terhadap tuannya sendiri. Dia memiliki prasangka yang buruk terhadap tuannya. Dia memiliki sikap benci, dendam, dan tidak ada pengampunan. Dan penghakiman yang keterlaluan, yang begitu jahat sekali terhadap rajanya. Maka dia terhukum sendiri karena sikapnya ini. Demikian juga dengan kita semua, setiap pribadi kita, saudara-saudari. Sekiranya kita bersikap sedemikian seperti hamba yang ketiga ini, maka kita akan terperangkap, kita akan terhukum dengan sikap kita sendiri ini. Karena sikap tertutup terhadap Tuhan Yesus yang mau mengundang kita kepada keselamatan, yang mau mengundang kita untuk merenungi kehidupan kita, memperbaiki, memperbaharui iman kita setiap hari. Saudara dan saudari, di dalam perayaan Ekaristi ini biarlah dengan rendah hati kita mohon pertolongan Tuhan di dalam menghadapi kehidupan harian kita. Kita mohon Dia untuk menjamah pribadi kita serta memulihkan kita daripada setiap pribadi kita, sikap kita yang bersikap seperti hamba ini yang tertutup. Karena kita yakin dengan iman yang teguh bahwa di dalam nama Yesus kita pasti akan disembuhkan, dipulihkan. Dan tiada yang mustahil di dalam nama Yesus bagi kita semua dalam menjalani kehidupan harian kita. Semoga kita terus diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih untuk terus mengikuti Yesus dan melayani di dalam kehidupan kita. Amin. Umat Allah berjalan bersama